wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajar Fardiana dari kelompok 35 analisis numerik dengan nama kelompok Donskar. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi judul tugasnya itu adalah analisis numerik persamaan linear. Dengan di sini saya akan menjelaskan terkait materi metode dekomposisi LU dan juga metode dekomposisi Cholesky. Baik, ini anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri dan kedua ada teman saya yang bernama Faikal Fadul Rahman dengan NVM seperti ini. Baik, di sini saya menjelaskan dengan pengertian saja ya. Bayangkan jika kamu punya angka 12, jadi ada 12 nih, kita punya angka 12. Kemudian kita pecah menjadi perkalian 3 kali 4, yang dimana itu adalah matriks. Ketika kita pecah perkalian tersebut menjadi dua matriks segitiga, ada lower atau disebutnya segitiga bawah dan juga U atau upper segitiga atas. Tujuannya mempermudah pencarian nilai X dalam persamaan AX sama dengan B. Langsung aja ya ke contoh soalnya biar lebih jelas. Nah, misal nih kita ada contoh soal sebuah A sama dengan 2, 3, 4, 7. Nah, si contoh soal di soal ini 2, 3, 4, 7 ini, yang pertama kita cari dulu L dan U-nya kita bentuk. Yang pertama L sama dengan, nah L ini dari mana? Ini adalah rumusnya yang dimana 1 0 I 21 yaitu baris 2 kolom 1 dan juga 1. Kemudian ada U sama dengan U baris 1 kolom 1, U baris 1 kolom 2, 0, U 2 baris U baris 2 kolom 2. Nah, kemudian kita kalikan L dan U-nya. Yang pertama itu dikali silang, jadi kayak 1 dikali U11 atau U11. U11 jadi hasilnya U11, kemudian I21 ini I 1 dikali U11, kemudian 0 dikali U 1 2 dan hasilnya kan ketika 0 dikali dengan ini hasilnya 0, jadi tidak ditulis kembali. Lanjut ke baris kedua yaitu U21 dikali U11, kita tulis kembali. 1 dikali U11, hasilnya seperti ini. Hasilnya menghasilkan menghasilkan bilangan seperti ini. Nah, yang ini buat yang bagian kirinya. Kemudian yang bagian kanan 0 dikali U12 yang ini dulu. Terus dikali dengan ini U21. Hasilnya seperti ini. Kemudian U22 dikali dengan 1, hasilnya ini. Seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, setelah kita menjadi bentuk seperti ini, kita masukkan nih bilangan yang ada di atas ini. U11-nya berarti baris 1 kolom 1 ada 2, masukkan 2. Ya, kita masukkan 2 ibarat 1 2 baris 1 kolom 2 berarti 3. Seperti itu dimasukkan. Kemudian U21 4 dibagi 2. Kemudian U22 sama dengan 7 dikurang 6. 6 dari mana? Dari 3 dikali 2 dan juga buat U21 dari 4 dibagi 2. Jadi hasilnya 1. Nah, setelah itu seperti ini. Di L-nya itu 1021 dan U-nya 2301 sesuai dengan hasil dari perkalian ini. Nah, lanjut. Kan oleh rekan saya tadi jelaskan, di sini saya menjelaskan tentang metode iterasi titik tetap. Nah, untuk metode ini seperti menambah angka secara berulang-ulang sampai kita ketemu angka yang benar. Namun kita harus mengubah rumus fx yaitu menjadi
X GX, kita masukkan angka tebakan awal terlebih dahulu ke GX. Nanti hasilnya kita masukkan lagi ke GX, begitu terus sampai angkanya tidak berubah lagi, atau yang bisa disebut dengan angka tetap ya. Nah, di sini ada tentukan dari akar X pangkat 3 tambah X min 1 sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan metode yang dipakai adalah iterasi tetap. Jadi persamaan harus diubah dulu ke dalam bentuk X sama dengan GX dari X pangkat 3 tambah X min 1 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan ke X sama dengan 1 min X pangkat 3. Nah, nanti jadi fungsinya iterasinya itu adalah GX sama dengan 1 min X pangkat 3. Nah, lanjut kita ke tebakan awal. Nah, tebakan awalnya itu ada X0 sama dengan 0,5. Nah, ini tuh cuma perkiraan awal supaya iterasinya bisa dimulai gitu. Lalu kita langsung masuk ke rumus ya. Di sini menggunakan rumus Xn tambah 1 sama dengan G kurang buka Xn kurang tutup. Nah, habis dari sana itu nilai yang dapat dimasukkan ke nilai sebelumnya ke fungsi GX gitu. Lalu kita lanjut ke proses iterasi langkah demi langkahnya. Baik, di sini ada iterasi 1, itu ada X1 sama dengan 1 min 0,5 pangkat 3 sama dengan 1 min 0,125 sama dengan 0,875. Lalu kita lanjut ke iterasi kedua, itu ada X2 sama dengan 1 kurang 0,875 pangkat 3 sama dengan 1 kurang 0,6699. Lalu kita dibulatkan menjadi 0,330. Di sini juga ada iterasi 3, yaitu X3 sama dengan 1 kurang 0,330 pangkat 3. Lalu sama dengan 1 kurang 0,0399, kita bulatkan menjadi 0,964. Untuk iterasi keempat itu ada X4 sama dengan 1 kurang 0,964 dipangkatkan 3 sama dengan 1 kurang 0,895, kita bulatkan menjadi 0,104. Nah, di sini ada yang terakhir, itu ada iterasi 5. Iterasi 5 itu ada X5 sama dengan 1 kurang 0,104 pangkat 3. Lalu sama dengan 1 kurang 0,00112 sama dengan kita buatkan menjadi 0,999. Nah, di sini tuh kenapa angkanya bisa loncat-loncat, dikarenakan GX sama dengan 1 min X pangkat 3 itu adalah tidak memenuhi syarat konvergen yang baik gitu. Nah, jadi si hasilnya tuh kadang besar, kadang stabil, dan kadang kecil juga gitu. Dan maaf salah tadi, tidak langsung stabil maksudnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akan menjelaskan mengenai metode dekomposisi Cholesky. Nah, Cholesky adalah sepupu dari LU. Ya, jadi ada keterkaitan mirip-mirip lah dengan LU yang sebelumnya, tapi lebih khusus di mana hanya dipakai jika matriksnya simetris atau angka di atas dan di bawahnya diagonal, itu seperti cerminan atau sama. Kelebihannya kita hanya perlu mencari satu matriks L aja, karena matriks pasangannya adalah transposisinya ada sendiri, jadi kayak cerminan lah. Jadi harus ada kasus khususnya. Nah, untuk soalnya saya sudah ada sini sebenarnya. Soalnya tuh nah, untuk contoh soalnya sendiri ini ibaratkan saya pakai ChatGPT ya, karena ya sebenarnya ChatGPT kan tidak buruk ya. Jadi saya sebenarnya cuma minta contoh soalnya aja supaya dapat ngejelaskan ke teman-teman lebih paham gitu. Tapi di sini kayak jelaskan di rincinya. Baik, jadi GPT itu memberikan soal di mana ada sebuah contoh soal seperti ini. Nah, jika dilihat dari soal yang diberikan oleh ChatGPT, di sini ada pola nih, di mana 15 dengan 15 di sini sama.
Kemudian min 5 dengan min 5 di sini sama. Dan juga 0 dan di 0 di sini sama. Nah, itu ngebentuk pola yang dimana ngebuatnya jadi L. Nah, pola seperti ini dapat kita pakai dengan metode dekomposisi Cholesky. Kemudian karena ini udah sesuai dengan syarat ketentuan simetris, kemudian positif definite alias yaitu yang makanya kita bisa pakai metode ini. Kemudian kita masukkan aja rumusnya yang dimana kita pakai rumus L sama dengan seperti ini. Yang dimana si bagian cerminannya itu kita buat 0 terlebih dahulu. Kemudian, nah untuk setiap bagian part dari kolom matriks ini kita masukkan rumusnya seperti ini. Ini rumus yang digunakannya, yang dimana I1 kolom 1 itu dibuat kuadrat, kemudian buat baris 2 kolom 1 dibagi dengan kolom atasnya, yang dimana A baris 2 kolom 1 dibagi dengan I1 baris 1 I baris 1 kolom 1. Kemudian buat rumus I31 itu A31 dibagi dengan I11 ya. Jadi seperti ini. Jadi kayak kalau I11 itu diakarkan akar A11. Nah, di mana I21 dan I31 itu hanya dibagi dengan I11 seperti itu. Nah, untuk I22 rumusnya itu ada akar A22 dikurangi I pangkat 2 baris 2 kolom 1. Nah, buat I32 itu rumusnya seperti ini ya, bisa dilihat. Saya akan zoom saja. Nah, rumusnya seperti ini. Sebenarnya mirip-mirip dengan sebelumnya, cuman ini digabung. Untuk I33 yang terakhir itu rumusnya diakarkan, kemudian A33 dikurangi I231 dikurangi I pangkat 2 baris 3 kolom 2. Nah, perhitungannya kita masukin. Nah, kita akarkan dari sini. Nah, dari 25 ini akar 25 berapa? 5. Kemudian rumus selanjutnya karena udah hasilnya 5, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Terus I31 sama dengan min 5 dibagi 5, min 1. Kemudian langkah 3 selanjutnya baris 2. Terus seperti ini sesuai dengan rumus yang kita gunakan tadi, tinggal dimasukkan aja. Setelah kita masukin rumusnya sampai selesai, sampai angkanya beres, kita masukin kembali ke matriks tersebut. Nah, hasil akhir nanti si bilangan matriksnya nanti akan lebih sederhana seperti ini. Kemudian kalau dikalikan hasilnya kembali ke matriks A. Nah, kalau dikalikan kembali, maka hasilnya akan menjadi seperti matriks A. Kayak ya seperti itu. Kemudian udah paling seperti ini untuk metode yang namanya itu metode rekomposisi Cholesky. Seperti itu mungkin untuk penjelasan dari dua materi tersebut. Sekian mungkin dari penjelasan saya. Maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready